Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ambar Sulistyo di channel Traveling Info Star Wisata Kuliner dan Hiburan yang cocok untuk dikunjungi. Halo pecinta wisata, hari ini kita akan menjelajahi salah satu destinasi wisata legendaris di Malang, yaitu New Wendit. Perjalanan kita dimulai dari gerbang masuk New Wendit Malang. Kita disambut dengan suasana yang segar dan pemandangan yang indah, serta dua patung Anoman yang berdiri gagah di sisi kiri dan kanan pintu masuk. Setelah memarkir kendaraan, kita langsung menuju ke loket untuk membeli tiket masuk. Loket tiket terletak di sebelah kanan gerbang masuk. Di atasnya terdapat papan nama besar yang bertuliskan New Wendit. Kita akan dilayani oleh petugas yang ramah dan profesional. Harga tiket masuk cukup terjangkau, Rp25.000 per orang, baik di hari biasa maupun akhir pekan. Dengan tiket tersebut, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana menarik di dalamnya, seperti mini zoo, waterboom, dan kolam arus. Kabar baiknya, anak-anak dengan tinggi badan di bawah 58 cm tidak dikenakan biaya masuk. Setelah mendapatkan tiket, kita siap untuk memasuki area wisata. Kita berjalan melalui gerbang utama dan langsung disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Di New Wendit ini terdapat berbagai macam wahana dan atraksi yang bisa dinikmati. Beberapa di antaranya adalah waterboom. Waterboom ini memiliki berbagai macam kolam renang, seluncuran air, dan wahana air lainnya yang seru dan menantang. Taman bermain. Taman bermain ini cocok untuk anak-anak dan keluarga. Kebun binatang, kampung wisata, restoran, dan kafe. Dari tempat ini, kita langsung menuju ke pusat oleh-oleh dan pengolahan coklat khas Malang. Oh ya, sebelum kita masuki pusat oleh-oleh, ada spot foto yang indah di depan pusat oleh-oleh. Karena kami ke New Wendit sebelum bulan Ramadan, maka kami menyempatkan untuk membeli makanan di pusat oleh-oleh dan pengolahan coklat untuk dibawa jalan-jalan dan berkeliling di New Wendit ini. Aroma coklat yang harum langsung menyambut kita begitu masuk ke dalam pusat oleh-oleh ini. Di sini kita dapat menemukan berbagai macam jenis coklat dan aneka camilan, mulai dari coklat batangan, permen coklat, hingga koko keran coklat yang menggugah selera. Produk coklat yang ditawarkan ada coklat dengan berbagai rasa, mulai dari coklat hitam, coklat susu, hingga coklat dengan campuran buah-buahan. Di tempat ini juga tersedia beberapa jenis coklat yang bisa dicicipi secara gratis. Selain itu, ada juga berbagai bentuk permen coklat yang unik dan menarik. Meskipun tersedia beragam pilihan camilan, toko ini memiliki spesialis dalam varian coklat yang sangat beragam. Coklat-coklat tersebut diproduksi oleh brand Nicholas Chocolaterie. Cocok banget buat oleh-oleh atau camilan selama berkeliling di New Wendit. Dari pusat oleh-oleh, kita melanjutkan perjalanan ke wahana berikutnya, Taman Kelinci. Di Taman Kelinci ini terdapat berbagai jenis kelinci yang lucu-lucu sedang bermain di arena taman. Anak-anak pasti senang sekali dengan kelinci-kelinci di sini. Di Taman Kelinci ini, kita bisa memberi makan pada kelinci-kelinci yang ada di sini dengan hanya merogoh kocek Rp10.000. Tentunya anak-anak sangat senang bermain di tempat ini. Di area dekat Taman Kelinci juga terdapat ruang luas dan besar, cocok untuk berbagai acara tertentu. Wahana berikutnya yakni Rainbow Slide. Sebelum meluncur, petugas akan memandu untuk berseluncur yang aman dan nyaman. Begitu meluncur, teman-teman bisa merasakan sensasi seru dan menyenangkan. Warna-warni pelangi di sepanjang perosotan membuat pengalaman ini
semakin mengasihkan tentunya. Selanjutnya kita menuju ke Taman Reptil. Tempat ini kita bisa melihat berbagai jenis reptil, mulai dari ular, skorpion, kura-kura hingga iguana. Taman ini sangat edukatif dan cocok untuk menambah pengetahuan tentang dunia reptil. Petugas di tempat ini dengan sabar menjelaskan tentang berbagai jenis reptil yang ada. Dari wahana reptil, kami diarahkan ke rute selanjutnya, yakni ke Taman Satwa, di mana tempat itu terdapat beberapa aneka burung taman satwa. Kita bisa melihat berbagai jenis burung, mulai dari burung kakak tua, tetet dengan berbulu yang indah, warna-warni dan suara kicau mereka membuat suasana taman menjadi sangat meriah. Kita juga bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis burung yang jinak, serta bisa bersuah foto dengan burung-burung tersebut. Di sisi selatan berjajar beberapa kandang burung aneka jenis, menambah semaraknya dan keindahan suasana di tempat ini serta semaraknya suara kicauan burung. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi berkuda, di area ini pun juga ada dengan tarif Rp20.000 sekali jalan. Pengalaman ini sangat menyenangkan dan cocok untuk semua usia. Rute selanjutnya yakni menuju area penangkaran monyet yang terdapat 3 kandang besar yang bisa menampung ratusan monyet-monyet liar yang ada di ini. Jika teman-teman belum ketemu monyet-monyet yang ada di New Wendit, berarti teman-teman belum ketemu penghuni sesungguhnya objek wisata New Wendit. Di wahana ini kita dipandu oleh pawang ekor panjang yang ramah, yakni Mbah Slamet. Beliau dengan sabar menjelaskan tentang monyet-monyet yang ada di New Wendit ini, mulai dari jenis dan kelompok monyet-monyet yang ada di tempat ini. Kita bisa melihat monyet-monyet bermain dan berinteraksi satu sama lain. Kita juga bisa memberi makan monyet-monyet tersebut dengan makanan yang disediakan oleh petugas. Mbah Slamet menceritakan bahwa di Taman Wisata Wendit ini ada 6 kelompok atau geng monyet, sehingga monyet-monyet di sini tidak bisa berkumpul jadi satu di dalam kandang. Dan di tempat ini ada 3 kandang besar untuk menampungnya. Untuk monyet-monyet yang tinggal di kandang ini tidak ada yang dipaksa. Mereka masuk kandang ini dengan sendirinya tanpa dipaksa. Dari sekitar 400 lebih monyet yang ada di Wendit ini, yang sudah tinggal di kandang lebih dari 100 ekor monyet, menurut Mbah Slamet pula. Di New Wendit ini selain monyet yang berbulu abu-abu, juga ada monyet yang berbulu putih menyerupai anoman, namun tidak semua orang akan bisa melihatnya. Kalau menurut cerita orang-orang dulu yang di sini, ceritanya ini masih zaman Belanda sudah ada. Rute selanjutnya, area bawah. Di sini ada spot-spot unik untuk swafoto yang indah. Selain terdapat rumah-rumah mini serta patung-patung aneka buah-buahan dan patung monyet sedang bergelantungan. Yuk kita menuju ke wahana berikutnya. Oh ya, karena Wendit ini dikenal dengan monyetnya, selain monyet-monyet yang sudah masuk kandang, namun masih banyak monyet-monyet liar yang berkeliaran di luar kandang. Jadi
Teman-teman harus berhati-hati jika membawa makanan atau barang. Jangan sampai diambil oleh monyet-monyet yang ada di sini, menyerang dan mengambil barang teman-teman. Namun sayang, wahana yang ada di ini belum selesai semuanya. Namun tidak ada salahnya kita melihat bagaimana dan akan tambah wahana apa saja di New Wondit ini. Di area belakang sini nampak masih ada beberapa tempat yang masih dalam tahap perbaikan. Di area akan digunakan sebagai wisata kuliner atau pusat oleh-oleh. Juga ada patung kepala Ken Dedes sebagai ikon tempat ini. Sedangkan di sisi selatan dibangun spot-spot foto dan tebing-tebing serta air terjun. Sedangkan danaunya itu kalau waktu dulu saya masih kecil sering kesini digunakan sebagai tempat wisata naik perahu dayung. Wisata New Wondit ini juga memiliki nilai sejarah dan spiritual. Nah, saat ini saya berada di depan Punden Mbah Kabul di lokasi area Mendit, Kabupaten Malang. Desa Mangliawan, Mendit. Desa Mangliawan Mendit ini Mbah Soleh adalah juru kunci yang dari Punden Mbah Kabul. Iya, ini ada hubungannya Saya sama juru kunci, ya namanya Mbah Soleh. Ya juru kunci Sendang Widodaren. Nah, di sini ada 3 tempat sendang, 3 yang dikeramatkan 3, ada Sendang Widodaren, Punden Mbah Kabul sama Makom. Jadi di sini airnya yang untuk pengobatan. Jadi air itu ada 3 dari 3 gunung, Arjuna, Semeru, Bromo. Jadi airnya, yang untuk pengobatan orang suku Tengger, yang pengambilan air suci, ya untuk dibawa untuk acara kasodoan. Itu sendang, itu untuk pembersihan. Jadi pengambilan air suci, di sendangnya. Yang tengah ini Makom, Punden Mbah Kabul, ada arcanya. Arca Wisnu. Jadi untuk penyembahan, kalau orang membawa kentang itu sukunya di situ. Dari suku Tengger. Sanggar Pamujan lah kalau orang dulu itu Sanggar Pamujan. Pura. Jadi kalau di Tengger itu kan yang Sedek, kalau sini Mbah Kabul. Jadi yang Sedek sama Mbah Kabul, Mbah Gimbal itu satu saudara. Berarti mulanya orang Tengger harus ke sini. Kalau lebaran apa mau nanam harus ke Mbah Kabul ya. Kan Brahmana Mbah Kabul itu. Nah, itu. Kalau yang di sebelah ada patung Semar itu, di belakangnya itu ada makomnya, Makom Mbah Kabul. Nah, jadi kita orang ritual kan kita nggak beda-bedakan agama. 5 agama monggo, lek sing Islam biasa sing golek kan maisan, yaitu maisannya ada di situ. Lek wong Jawa kan mesti arca. Nah, itu arcanya ada di sini. Nah, kalau yang biasanya cari mata airnya di Sendang Widodaren. Jadi ada 3 tempat Bapak yang untuk pengobatan. Kalau monyet ini kalau menurut cerita kan penjaga air. Penjaga air atau dalam artian ingon-ingone Mbah Kabul lah. Brahmana tadi disuruh jaga air itu. Lah mana di sini simbolnya Hanoman, kera putih. Ada tapi goib. Kera putih itu goib. Nggak ada wujudnya, ya ada kalau kita berpuasa atau bertap bisa. ada hubungannya masih dengan di Probolinggo, Lumajang, tadi 4 penjuru suku Tengger. Ya sama-sama, Rahayu, salam Nusantara. Di sebelah timur dari Sendang Widodaren dan makam Mbah Kabul serta Punden Mbah Kabul terdapat kolam renang dan spa. Pada saat kami kesini tempat ini belum selesai semuanya karena masih dikerjakan oleh para tukang. Tempat ini merupakan kolam renang yang lama dan direnovasi sehingga kelihatan lebih bagus dan menarik. Jika nanti sudah selesai, tempat ini akan kelihatan lebih indah dan luar biasa. Seperti Taman Sari, tempat mandinya para ratu dan permaisuri di zaman kerajaan. Karena tempat ini memang masih berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Malang sehingga nuansanya seperti berada di kerajaan. Rute selanjutnya kita menuju ke kolam utama.
di mana di atas kolam terdapat wahana sepeda udara yang menantang. Kita bisa mencoba wahana ini untuk merasakan sensasi bersepeda di atas mengelilingi kolam. Dengan merogoh kocek sebesar Rp20.000 sudah bisa menikmati pemandangan air, pemandian Wendit dari ketinggian. Namun sayang karena hujan kami tidak jadi naik sepeda udara ini. Sesungguhnya dengan naik sepeda udara pemandangan alam Wendit sangat indah dan memukau. Di sekeliling kolam juga terdapat spot foto instagramable. Ada spot foto balon udara, jembatan menuju area tengah kolam. Kanan kiri kolam juga terdapat tempat-tempat duduk untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan di sekitar kolam. Namun sayang, stand-stand yang ada di sekitar kolam belum banyak yang buka pada saat kami ke tempat ini. Tidak hanya sepeda udara yang ada di tempat ini, sepeda air pun sudah tersedia dan siap melayani pengunjung, lengkap sudah wahana di tempat ini. Sedangkan di area belakang terdapat kolam besar yakni ada water room. Di sini terdapat berbagai wahana air yang seru dan menyenangkan. Seperti papan seluncur, ada berbagai papan seluncur biasa, papan seluncur tinggi dan belok-belok, serta timba air tumpah. Area kolam renang anak-anak ini sangat luas dan bagus, cocok untuk bermain air bersama keluarga.
Di sebelah timur dari kolam utama ini ada wahana air lagi, yakni kolam arus. Di kolam arus ini kita bisa menikmati sensasi seakan berada di aliran sungai yang deras sambil naik ban. Untuk sewa ban berisi satu orang Rp10.000 dan berisi 2 orang Rp20.000. Dengan ban-ban ini kita bisa merasakan sensasinya di kolam arus. Kolam ini cocok buat semua kalangan, baik anak-anak sampai orang dewasa. Jika capek, teman-teman bisa beristirahat di gazebo yang telah disediakan di sisi kolam. Jadi teman-teman yang ingin berkeliling naik ban itu bisa menyewa di tempat ini, mengelilingi arena ini. Untuk sewa bannya single itu Rp10.000 dan double Rp20.000. Terus aliran kuping ini kuping. Di area atas kolam arus terdapat beberapa permainan anak-anak seperti bom-bom kar dan berbagai permainan lainnya. Anak-anak pasti senang bermain di area ini. Wisata New Wendit juga dilengkapi dengan fasilitas umum yang lengkap seperti musola yang bersih dan banyak toilet yang tersebar di sekitar kolam.
area parkirnya juga sangat luas dan nyaman. Teman-teman, perjalanan kita di wisata New Wendit Malang kali ini sangat seru dan menyenangkan. Ada banyak wahana menarik yang bisa kita nikmati di sini. Wisata New Wendit ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Jangan lupa untuk datang ke sini dan rasakan sendiri keseruannya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.